Saudara, jika Anda melihat daun dan bunga, apa yang terbenak di pikiran Anda? Dibiarkan begitu saja atau justru difoto kemudian diunggah ke media sosial? Ternyata daun dan bunga yang kita sering jumpai mampu diubah menjadi karya seni yang abadi dengan teknik cetak ekoprint. Di tangan-tangan kreatif, daun dan bunga tak sekedar tumbuh untuk gugur. Mereka bisa diabadikan lewat sebuah teknik ramah lingkungan bernama ekoprint. Ekoprint berasal dari dua kata, eko yang berarti alam dan print yang artinya cetak. Sebuah seni mencetak jejak alam yang tak hanya indah, tapi juga menyuarakan kepedulian terhadap bumi. Produk ekoprint biasanya mengambil motif dari alam baik bunga atau dedaunan. Selama ini, ekoprint banyak diaplikasikan di media kain seperti kain katun dan kain sutra. Tapi kini, kreasi ini merambah media yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Siapa sangka, ternyata jejak alami dari daun dan bunga ini juga bisa tercetak indah di permukaan keramik loh. Ya, ekoprint kini juga hadir di MUK, teman setia ngopi atau ngeteh kita setiap hari. Produk ekoprint adalah produk ramah lingkungan yang berbahan dasar daun-daun atau tanin yang ada di lingkungan bank sampah dengan media kali ini adalah media MUK dan media kulit. Mudah-mudahan dengan produk ramah lingkungan ini kita akan lebih memanfaatkan produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan teknik yang mirip, MUK yang sudah di-coating ditempelkan daun dan bunga yang sebelumnya sudah dicelupkan ke larutan tunjung atau tawas terlebih dahulu, kemudian disusun di permukaan MUK sesuai kreasi yang kita inginkan. Posisi menempelkannya menghadap ke arah luar permukaan MUK. Jika sudah, bungkus MUK menggunakan kain blanket yang sudah dicelupkan ke larutan tunjung atau tawas. Bungkus MUK dengan kuat dan rekatkan menggunakan solasi. Kukus MUK selama 2 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Suhu panas akan membuat pigmen alami menempel dan menciptakan motif unik. Tidak ada pola yang sama serta tak bisa disalin ulang karena setiap lembaran daun adalah satu karya alam yang tak bisa diduplikasi. Memilih ekoprint karena ini adalah produk ramah lingkungan yang berbahan dasar ada organik, tapi punya nilai seni yang sangat tinggi dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dan diminati oleh masyarakat. Karena kita bertema produk ramah lingkungan ya, sesuai dengan kita bank sampah. Jadi kita harus peduli lingkungan, produk ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Pewarnaan yang ada di lingkungan itu mudah didapat ya. Kita juga bisa dari daun mangga, dari daun ketapang, bisa dari daun tegeran, tinggi, secang, dan lain-lain begitu. Dedaunan dan bunga yang digunakan biasanya yang mengeluarkan warna tanin, seperti daun akalipta, jarak wulung, kepiar, insulin, bunga kenikir, kamboja, daun jambu, dan jati yang masih muda. Warna alam dari tumbuhan ini menghasilkan motif yang tidak bisa ditebak, unik, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Kita belajar dari apa yang telah dilaporkan oleh teman-teman sesama pewarna alami ya, jadi pengrajin, sehingga oh ini pewarna alami bisa digunakan. Sebenarnya tadi ada 2 jenis ya dari tumbuhan. Jadi yang pertama itu istilahnya pigmen, yang kedua itu pewarna alami. Kalau pigmen itu yang memberikan warna pada tumbuhan, jadi warna merah yang tampak pada kita itu namanya pigmen. Namun kemudian kalau misalnya kita ekstrak itu bisa saja pigmen tidak menghasilkan warna atau dia yang tadinya tidak berwarna tapi kemudian menghasilkan warna. Nah, itu yang disebut pewarna alami. Cara paling gampang yang biasanya kita pegang-pegang saja. Jadi ketika dia akan menghasilkan warna, oh berarti nanti ekstrak ini ada warnanya. Pewarna alami itu adalah pewarna yang ramah lingkungan.
Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu zaman dahulu itu sudah mengenal pewarna alami, yang mungkin Anda istilahnya batik sogan itu pewarna alami. Namun dengan berkembangnya zaman, kita mengenal beberapa pewarna sintetis yang menghasilkan warna yang cetar. Namun setelah ada pewarna sintetis dan kemudian ada proses pewarnaan, lambat laun itu kita mulai melihat bahwa ada pencemaran lingkungan. Itu sebabnya kembali ke pewarna alami menjadi penting supaya kita bersama-sama menjaga lingkungan. Hasil ekoprint yang cantik dan sederhana kerap dianggap sebagai seni yang mudah dibuat. Padahal membutuhkan proses panjang untuk mendapatkan cetakan yang bagus. Ada banyak produk yang dihasilkan dari ekoprint Bank Sampah Serayan Makarya, Desa Bobosan, Kabupaten Banyumas ini. Tidak hanya fokus ke ekoprint pada kain, namun juga muk, kulit, dan juga kertas. Semua produk ekoprint mampu dibentuk menjadi baju, sepatu, dan juga hiasan. Bahkan kertas tidak terpakai juga mampu didaur ulang menjadi produk bernilai. Bank Sampah Serayan Makarya tidak hanya mampu menggerakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan di lingkungan sekitar. Dari sampah yang tidak ternilai, mampu dirubah menjadi pundi-pundi rupiah. Tim Liputan, TVRI Jawa Tengah.